Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik ketiga ini, untuk mata kuliah K3, saya akan membahas tentang hygiene dan sanitasi. Yang pertama tentang hygiene, definisi daripada hygiene. Mungkin kalau bahasa Indonesianya lebih kepada higienis gitu ya, kita mengenalnya sebagai higienis. Nah, higienis atau berasal dari kata hygiene ini asalnya dari bahasa Yunani yang artinya ilmu untuk membentuk dan menjaga kesehatan. Ya. Nah, dalam sejarah Yunani, hygiene berasal dari nama seorang dewi, yaitu Dewi Hygieia, ya, artinya dewi pencegah penyakit. Nah, arti lain daripada hygiene ada beberapa ya yang intinya sama. Yang pertama adalah ini adalah ilmu yang mempelajari atau mengajarkan cara-cara untuk mempertahankan kesehatan secara jasmani, rohani, dan sosial untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Jadi lebih kepada tindakan pencegahannya, mempertahankan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial. Kemudian di arti yang lain, ya, hygiene dikatakan adalah suatu pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada usaha kesehatan perseorangan atau manusia beserta lingkungan tempat orang tersebut berada. Tuh. Kemudian ada juga yang mengatakan hygiene ini adalah keadaan di mana seseorang, makanan, tempat kerja, atau peralatan-peralatannya ini dalam kondisi yang aman dan sehat ya, dan bebas dari pencemaran yang diakibatkan oleh bakteri ya atau mikroorganisme lainnya ya, serangga atau binatang lainnya. Kemudian menurut Brownell, hygiene adalah bagaimana caranya orang bisa memelihara dan melindungi kesehatan gitu ya. Berarti pada intinya adalah hygiene adalah suatu tindakan pencegahan ya terhadap suatu penyakit dengan kita mengendalikan kondisi diri kita, makanan yang kita makan serta lingkungan kita itu dalam keadaan bebas dari pencemaran. Ada juga yang mengatakan hygiene adalah suatu ilmu kesehatan yang mencakup keseluruhan faktor yang membantu atau mendorong adanya kehidupan yang sehat ya, baik perorangan maupun masyarakat. Berbeda dengan hygiene ya, sanitasi, ini pengertiannya juga ada beberapa ya. Sanitasi adalah suatu usaha untuk pencegahan penyakit yang titik beratnya adalah kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia ya. Jadi lebih kepada lingkungan hidup ya, lingkungan kita. Upaya pencegahan pemeliharaan agar seseorang makanan, tempat kerja atau peralatan agar hygiene atau sehat dan bebas pencemaran yang diakibatkan oleh bakteri. Sedangkan menurut Dr. Azrul Aswar, sanitasi adalah cara pengawasan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengawasan terhadap faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Kemudian Hopkins adalah sanitasi adalah cara pengawasan terhadap faktor-faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh pada lingkungan. Jadi dalam hal ini sanitasi ditujukan kepada lingkungannya, sedangkan hygiene ditujukan kepada orangnya. Manfaat pentingnya sanitasi adalah yang pertama mencegah penyakit menular ya, karena yang mungkin dibawa oleh mikroorganisme. Kemudian yang kedua mencegah terjadinya kecelakaan. Yang ketiga mencegah timbulnya bau yang tidak sedap ya karena pencemar ya. Lalu yang keempat mencegah atau menghindarkan dari pencemaran. Yang kelima mengurangi jumlah presentasi sakit ya, dan yang keenam supaya lingkungan kita menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Tujuan daripada menjaga sanitasi dan higienitas adalah supaya mencegah timbulnya penyakit dan keracunannya serta mengganggu kesehatan bagi manusia maupun juga di lingkungan hidupnya. Nantinya akan berinteraksi dengan manusia tentunya.
Ruang lingkupnya untuk sanitasi dan hygiene ini adalah air mungkin di sekitar kita ya, water supply, pembuangan air kotor ya, pembuangan sampah, higienitas makanan, kemudian sanitasi perumahan ya. Itu. Jadi kalau tadi bilang bahwa sanitasi itu lingkungannya, sedangkan hygiene ini adalah orangnya ya. Ada lagi yang biasanya dikaitkan dengan higienitas itu adalah makanan gitu ya. Kemudian sanitasi industri, sanitasi tempat-tempat umum, pemberantasan serangga dan tikus, serta pengendalian bising atau noising. Kemudian ada lagi istilahnya proper attire. Ini adalah seluruh personil yang masuk ke area produksi, biasanya di ini ya, industri makanan, industri obat-obatan, seperti itu. Seluruh personilnya di sini wajib menjaga higienitas ya, baik itu pada pakaiannya, pelindung kepala maupun sepatunya. Jadi diri sendiri ini ya, berkaitan dengan higienitas. Kalau tadi dibilang higienitas, hygiene ini tentang orangnya gitu ya. Jadi mulai pakaian kita, pelindung diri kita dan sepatu untuk menjaga higienitas daripada makanan ataupun obat-obatan yang diproduksi. Kalau sanitasi ya lingkungannya gitu ya. Nah, untuk mencegah kontaminasi, personel ini diharapkan tidak berpindah-pindah dari dan area produk yang berbeda-beda. Kemudian selain proper design, proper attire design ini juga penting. Bagaimana personil ini menggunakan pakaian yang bersih sesuai dengan tugas mereka. Kemudian pakaiannya hendaknya menggunakan bahan yang dapat mencegah partikel asing. Ya, lalu tanpa bahan fiber dan tanpa kantong pada bagian pinggang ke atas. Tuh. Barang-barang milik personil seperti pulpen, termometer ini dibawa dimasukkan dalam kantong dan di bagian pinggang ke bawah saat memasuki area produksi. Ya, ini biasanya untuk ya, industri farmasi dan kesehatan ya yang nanti berkaitan dengan kefarmasian bisa diperhatikan higienitas daripada mungkin pakaian kita gitu ya pada saat bekerja. Ini penggunaan penutup kepala ya biasanya di laboratorium atau ruang produksi yang berkaitan dengan obat-obatan. Nah, ini biasanya menggunakan penutup kepala karena rambut ini kan juga sumber adanya mikroorganisme ataupun kotoran-kotoran yang menempel di rambut kita. Gitu. Lalu jangan lupa juga pakaian keamanan gitu ya untuk menghindarkan kontak fisik langsung dengan produk supaya menjamin higienitas dan juga kebersihan daripada yang makanan ataupun produk yang kita produksi. Lalu personel menggunakan pakaian pelindung yang lengkap ya supaya juga terhindar dari bahaya. Jadi saling menjaga ya untuk produknya, higienitas produk dan juga faktor bahaya bisa dicegah untuk orangnya. Luka terbuka dan terlihat, nah ini personil yang sakit atau luka hendaknya tidak boleh terlibat dulu di dalam operasional penanganan bahan baku, baik raw material maupun setengah jadi maupun bahan jadi. Ya, karena akan menjadi sumber-sumber sumber-sumber untuk kontaminasi begitu ya di produk-produk yang hygiene. Personil yang sakit juga sama ya, tidak boleh harus segera melaporkan ya, tidak boleh menyembunyikan situasi tersebut untuk menjaga kehigienisan bahkan keamanan daripada produk yang kita gunakan, yang kita produksi. Lalu aturan-aturan di area produksi ini juga sangat menentukan sekali higienitas dari produk yang kita produksi ya, ataupun sanitasi lingkungan di sekitarnya gitu. Ya, dilarang menggunakan seperti cincin, anting atau perhiasan lainnya. Sisir hanya boleh ada di locker room gitu ya. Dilarang menggunakan bulu mata palsu atau kuku palsu yang di situ menjadi sumber-sumber
pencemar atau kontaminasi yang bisa mengganggu higienitas maupun sanitasi lingkungan. Tidak boleh makan dan minum di area kerja tentunya ya, apalagi area produksi, gudang ataupun laboratorium. Demikian mungkin yang bisa kita pelajari dari konsep hygiene dan sanitasi serta upaya-upaya untuk menanggulangi atau mencegah ya produk-produk yang kita produksi itu terkontaminasi ya, supaya tetap terjaga higienitas dari produk ya maupun juga sanitasi di lingkungan produksi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.